Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya, Rino Agustianto, yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan terkait dengan materi hidrosfer di kelas 10 pada kurikulum Merdeka. Materi ini masih menggunakan PowerPoint yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Selamat menyaksikan. Baik, apa yang akan kita pelajari pada materi hidrosfer ini? Pertama adalah siklus air, kedua adalah perairan darat, ketiga adalah konservasi air tanah dan daerah aliran sungai atau das, keempat perairan laut, kelima batas laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif, keenam potensi sebaran dan pemanfaatan perairan laut, ketujuh pencemaran dan konservasi air laut, dan kedelapan lembaga-lembaga penyedia dan pengguna data hidrologi. Siklus air. Apa itu hidrosfer? Hidrosfer adalah lapisan air yang berada di bumi. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang air di bumi disebut hidrologi. Siklus air. Siklus air terdiri dari volume air itu sendiri yang kurang lebih sekitar 332,5 juta milimeter kubik. 97% air di bumi berupa air asin dan 3%-nya berupa air tawar dan air payau. Jumlah air di bumi karena mengalami yang dinamakan siklus air. Rangkaian tahap yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Siklus air dimulai dari tahap yang kita sebut sebagai evaporasi atau proses penguapan air oleh panasnya matahari. Kedua, penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan yang kita sebut sebagai transpirasi. Penguapan ini bersumber dari pemancaran sinar matahari. Dan penguapan yang digabungkan antara tumbuhan dan laut disebut dengan evapotranspirasi. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah penguapan naik ke atas membentuk sebuah awan, dan uap air tadi akan membentuk sebuah awan yang kita sebut sebagai kondensasi. Setelah berubah menjadi kondensasi, maka akan terjadi yang kita sebut dengan adveksi atau proses perpindahan awan secara horizontal karena pengaruh angin. Setelah cukup bentuk poin pada kondensasi dan adveksi yang terjadi, maka akan dilakukan proses selanjutnya yaitu disebut sebagai presipitasi atau uap air yang berubah menjadi hujan. Air yang jatuh di permukaan bumi akan mengalir ke permukaan tanah disebut sebagai runoff. Akan tetapi tidak semuanya mengalir ke permukaan tanah, ada yang langsung masuk ke dalam tanah yang kita sebut sebagai infiltrasi. Siklus air pendek. Siklus air terbagi menjadi beberapa hal, di antaranya adalah siklus air pendek ini. Siklus air pendek terjadi di lautan, yang prosesnya hanya meliputi proses penguapan oleh air itu sendiri yang disebut dengan evaporasi, kemudian terbentuk kondensasi, kemudian kondensasi ini bergerak, kita sebut sebagai adveksi tadi. Setelah itu langsung diturunkan hujan berupa presipitasi di laut itu sendiri.
siklus air sedang. Siklus air sedang terjadi dari laut sampai ke daratan, di mana yang diturunkan berupa air hujan yang prosesnya itu lengkap daripada siklus pendek yang meliputi evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, kondensasi, konveksi, presipitasi, runoff, infiltrasi. Artinya semua proses dilalui pada siklus air sedang ini, akan tetapi proses curahan berupa air. Pada siklus panjang, prosesnya hampir sama dengan siklus sedang, yaitu meliputi evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, kondensasi, presipitasi. Akan tetapi pada proses ini yang diturunkan adalah curahannya berupa salju. Nah, salju ini akan membentuk sebuah glacier di permukaan di atas gunung. Perairan darat. Perairan darat merupakan perairan yang ada di wilayah daratan. Perairan darat dibedakan menjadi air tanah dan air permukaan. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam ruang antara butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap air itu yaitu tingkat porositas tanah, kemiringan lereng, dan tingkat kelembaban tanah. Dalam perairan darat terdapat daerah yang disebut sebagai daerah resapan air. Tanah itu sendiri, lempung, pasir dan kerikil, tanah liat, dan batuan impermeable atau batuan yang tidak bisa tembus air. Kemudian di situ juga terbagi menjadi air tanah dangkal atau yang kita sebut sebagai air tanah freatis yang digunakan untuk sumber-sumber mata air dangkal atau sumur-sumur warga. Kemudian ada sumur freatis adalah sumur-sumur yang dihasilkan dari air tanah dangkal tadi. Kemudian ada lagi air tanah dalam atau air tanah artesis, ini untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar karena dia harus melalui lapisan impermeable batuan dan membentuk sumur artesis. Jenis air tanah. Jenis air tanah terbagi menjadi beberapa hal. Di antaranya adalah air tanah meteorik atau air tanah yang berasal dari proses presipitasi hujan yang bercampur dengan debu meteorit. Kedua, air tanah tubir atau air tanah yang tersimpan di dalam bumi seperti air yang tersimpan di dalam batuan sedimen. Air tanah juvenil atau berupa mata air panas yang naik ke permukaan karena gas-gas magma yang dilepas atau geyser, bukan glacier. Air tanah fosil atau knat atau air tanah yang terperangkap dalam rongga-rongga batuan dan tetap tinggal dalam batuan sejak penimbunan terjadi. Sungai. Sungai terbagi menjadi 3 hal besar bagiannya. Yang pertama adalah hulu yang letaknya ada di ujung atau awal dari pembentukan sungai itu sendiri, di mana ciri-cirinya adalah terletak di wilayah dataran tinggi, kemiringan lereng cukup besar, erosi sungai tinggi, dengan dasar sungai seperti huruf V. Pada bagian tengah ditandai dengan terletak di wilayah landai, pengendapan tinggi, dasar sungai seperti huruf U. Dan di hilir atau muara sungai, ciri-cirinya adalah aliran sungai sangat-sangat lambat, dekat dengan laut atau danau, banyak dijumpai kelokan sungai atau meander, terdapat delta dan estuaria di muara sungai. Bentuk-bentuk das atau daerah aliran sungai. Pertama, bulu burung.
Jalur anak sungai di kiri-kiri kanan sungai utama mengalir menuju sungai kecil utama, debit banjir kecil, banjir berlangsung lama. Radial. Radial nanti akan terbagi menjadi radial sentripetal atau radial sentrifugal. Tapi pada radial umum ini, bentuk das menyerupai lingkaran. Anak-anak sungai berkonsentrasi ke suatu titik secara radial. Banjir besar terjadi di titik pertemuan anak-anak sungai. Ketiga, paralel atau bentuk das mempunyai corak dua jalur aliran sungai yang sejajar bersatu di bagian hilir. Banjir terjadi di titik pertemuan anak sungai. Ini sungai berdasarkan debit air. Pertama, ada sungai permanen, yaitu memiliki volume debit air yang relatif konstan sepanjang tahun. Sungai periodik atau non-permanen ini bergantung pada perubahan musim. Pada musim hujan, sungai memiliki debit air besar sedangkan kering pada musim kemarau. Sungai ephemeral, sungai terisi air ini jika terjadi hujan dan selanjutnya kering kembali. Ini sungai berdasarkan sumber airnya. Yang pertama ada sungai hujan seperti gambar, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari resapan air hujan. Sungai gletser atau sungai yang sumber airnya berasal dari es atau salju yang mencair. Dan yang ketiga adalah sungai campuran atau sungai gletser yang mendapat tambahan air hujan. Ini sungai berdasarkan arah aliran sungai. Terdiri dari sungai konsekuen seperti gambar, kemudian sungai subsekuen, kemudian sungai obsekuen, kemudian sungai resekuen, klasifikasi pola aliran sungai atau jaringan sungai utama dan anak sungai digambarkan sebagai pola aliran sungai. Yang pertama adalah pola dendritik yang terbentuk di daerah dataran rendah di mana membentuk sebuah dendritik seperti manusia atau akar serabut pada tumbuhan. Kedua adalah trellis di mana sungai yang membentuk arah trellis ini menyerupai sirip daun. Ketiga adalah radial yang terbagi nantinya menjadi radial sentrifugal atau radial sentripetal, di mana ketika dilihat pada gambar itu adalah pegunungan, maka ini sungai yang terbentuk adalah radial sentrifugal. Apabila ada di kubah, maka akan membentuk radial sentripetal. Ini radial sentripetalnya. Ini rektangular atau sungai yang membentuk sudut siku-siku yang lokasinya ada di daerah patahan. Kemudian ada paralel yang terbentuk di daerah lipatan dengan pola aliran sungai yang arahnya sejajar dengan induk sungai. Kemudian anular yang pola aliran sungai yang arah alirannya menyebar dan kembali bersatu di hilir. Kemudian pinet ini juga di daerah lipatan, yaitu pola aliran sungai yang bermuara ke sungai induk membentuk sudut lancip. Manfaat sungai. Sebagai penyedia air untuk kehidupan, pembangkit listrik tenaga air mikrohidro ataupun mini hidro, sarana irigasi pertanian, budidaya perikanan air tawar, dan destinasi wisata alam dan sarana olahraga. Danau adalah suatu tubuh air yang berasal dari curah hujan, sungai, mata air, dan air tanah dalam cekungan yang bentuknya bervariasi. Jenis danau berdasarkan jenis airnya terbagi menjadi danau air tawar. Atau danau air tawar ini ditemukan di daerah humid atau basah dengan curah hujan yang tinggi. Contohnya Danau Labuan Cermin di Kalimantan Timur. Kemudian danau air asin atau danau air asin yang ditemukan di daerah semi-arid dan arid dengan penguapan yang tinggi. Contohnya Danau Santoda di Nusa Tenggara Barat. Jenis danau berdasarkan proses terbentuknya. Ada danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik,
danau glasial, danau kars, danau terbendung. Ini adalah contoh dari danau tektonik, yaitu danau Tondano. Ini danau vulkanik yang letaknya di Danau Kalimutu. Danau tektonik atau Danau Maninjau. Danau glasial ada di Danau Stanley. Danau kars ada di Danau Otikoto. Dan danau terbendung ada di Danau Laut Tawar. Manfaat danau sebagai bagian dari ekosistem air tawar, sebagai sarana penelitian dan pendidikan, sarana transportasi, sumber mata air pencaharian, dan pengendali banjir. Rawa, daerah di sekitar muara sungai yang sangat luas, terdiri dari wilayah lumpur dengan kadar air yang relatif tinggi dan bersifat tergenang. Jenis rawa berdasarkan jenis air dan tumbuhan terbagi menjadi satu, swamp atau rawa yang selalu digenangi air, jenis tumbuhannya seperti pohon, semak-semak, lumut, dan rumput-rumputan. Kedua, marsh atau rawa yang tumbuhnya mayoritas berupa lumut dan rumput-rumputan. Bog atau rawa yang permukaannya relatif kering tetapi tanahnya basah dan jenuh air. Tumbuhan mayoritasnya lumut yang menghasilkan lapisan gambut asam. Dan yang terakhir adalah rawa pasang surut atau rawa yang airnya tidak selalu tergenang, kondisi air tidak terlalu asam. Gletser adalah bongkahan atau endapan es yang sangat besar akibat akumulasi es dan salju. Ini contoh gletser pada tahun 1938, ini tahun 1981, ini 99, dan ini tahun 2009, yang artinya proses gletser ini terjadi kalau tidak ada pemanasan global, dia akan tetap sama. Konservasi air tanah dan das. Konservasi air tanah ini menetapkan kawasan lindung air tanah di wilayah cekungan atau sempadan mata air, pelestarian fungsi daerah tumbuhan air tanah dengan vegetasi, pengawetan air tanah dan penghematan penggunaan air tanah. Untuk konservasi das dilakukan dengan cara penghutanan kembali dan penutupan lahan terbuka. 2. Pembuatan saluran air, terasering dan sumur resapan. Perairan laut. Pertama adalah pesisir, adalah daratan di tepi laut yang tergenang saat pasang dan kering saat surut. Laut itu sendiri adalah tubuh air asin yang luas dan saling terhubung antara lautan yang satu dan lautan yang lainnya. Klasifikasi laut berdasarkan kedalamannya. Pertama, 0 meter atau zona litoral. Zona litoral adalah zona di antara garis air pasang dan surut. Kedua, 0 sampai 200 meter disebut sebagai zona niretik atau zona di mana sinar matahari masih dapat menembus dasar laut dan banyak tumbuhan dan hewan laut di zona ini. 200 sampai 1800 meter kita temukan zona batial atau sinar matahari yang masih dapat menembus dasar laut, banyak tumbuhan dan hewan laut di zona ini. Kemudian lebih dari 1800 meter yaitu zona abisal. Di sini tidak ada cahaya matahari sehingga selalu gelap. Terdapat hewan predator, detritivor, dan hewan pengurai. Klasifikasi laut berdasarkan letaknya terhadap benua. Pertama, laut tepi. Laut yang terletak di tepi benua, contohnya Laut Jepang dan Teluk Benggala. Laut pertengahan atau laut yang terletak di antara dua benua, contohnya Laut Pertengahan antara Australia dan Asia. Yang ketiga adalah laut pedalaman, di mana danau air asin yang sangat luas hingga menyerupai laut, contohnya Laut Kaspia dan Laut Hitam. Morfologi dasar laut terdiri dari beberapa hal seperti pada gambar di bawah ini. Pertama adalah paparan benua, lereng benua, dasar samudra, pematang tengah samudra atau trench, gunung bawah laut, palung laut, rak pasang naik dan surut air laut.
Naik turunnya air laut secara teratur dan berulang-ulang karena pengaruh gaya gravitasi. Tinggi rendahnya pasang surut dipengaruhi oleh bentuk dan jaraknya dengan daratan. Gerakan gelombang laut karena kerapatan angin, lamanya angin bertiup, edge, perbedaan kerapatan air laut dan udara, kedalaman laut, arus laut. Gerakan arus laut yaitu gerak angin yang arahnya tetap, contohnya angin pasat dan angin barat. Perbedaan tinggi permukaan air laut, adanya pulau atau benua yang melintang, perbedaan suhu dan kadar garam air laut. Batas laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Di sini terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, laut lepas atau the area. The area di sini adalah laut dalam. Laut lepas ini semua negara dapat memancing dan melaut. Hukum laut internasional berlaku di wilayah ini. Kenaikan kontingen di sini adalah hak kedaulatan dan yurisdiksi nasional daerah tertentu. Wilayah cakupan UNCLOS di sini juga terdapat the area. Kemudian landas batas teritorial itu jauhnya sekitar 12 mil dari garis pantai. Sedangkan zona ekonomi eksklusif untuk wilayah Indonesia adalah 200 mil dari garis pantai. Kemudian selanjutnya adalah perpanjangan landas kontinen, di mana jauhnya sekitar 350 mil dari garis pantai. Batas laut teritorial atau batas laut kedaulatan pemerintahan Indonesia diputuskan pada Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 yang menetapkan bahwa batas laut teritorial Indonesia ditarik dari garis ujung pulau atau pantai terluar dengan jarak 12 mil ke lautan bebas. Zona ekonomi eksklusif tanggal 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia menentukan batas laut zona ekonomi eksklusif, di mana batasnya adalah 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Segala sumber daya hayati maupun sumber daya alam lainnya di wilayah zona ekonomi eksklusif menjadi hak eksklusif NKRI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia bahwa dasar laut dan tanah di bawahnya di laut perairan wilayah Republik Indonesia sampai kedalaman 200 meter atau lebih yang masih mungkin diselenggarakan eksploitasi dan eksploitasi kekayaan alam. Potensi, sebaran, dan pemanfaatan perairan laut. Manfaat perairan laut sebagai daerah budidaya tambak, objek wisata bahari, kawasan pertambangan, potensi dan sebaran biota laut di Indonesia. Nah, ini ada madidahang, tuna mata besar, albacora, dan cakalang maupun tuna sirip biru yang potensinya sungguh sangat banyak dan dapat dihasilkan serta dimanfaatkan oleh Indonesia. Pencemaran dan konservasi air laut. Pencemaran air laut masuknya komponen lain ke lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun. Yang terjadi karena pencemaran limbah domestik, pencemaran radioaktif, pencemaran kapal laut, dan pencemaran penambangan. Konservasi air laut mutlak harus dilakukan, yakni sebagai upaya yang dilakukan untuk melindungi dan mengembangkan sumber daya laut sehingga tercipta kelestarian ekosistem laut. Dengan cara menanam tanaman bakau untuk mencegah abrasi dan konservasi hutan mangrove. Lembaga penyedia dan pengguna data hidrologi. Pertama adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kedua adalah Badan Informasi Geospasial.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang diberikan tadi dapat bermanfaat. Apabila materi ini kurang lengkap, silakan mempelajari materi yang lain melalui buku teks, sumber bahan ajar di internet, dan sumber-sumber bahan belajar lainnya. Semoga informasi baik ini dapat diterima dan dibagikan kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya. Salam dan bahagia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sebarkan informasi kebaikan ini kepada teman-teman Anda di rumah, di sekolah, atau dimanapun. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.